Jadi teman-teman, kita nggak perlu menyalahkan masing-masing teman ya. Maksudnya teman kita sendiri kenapa kok seperti itu ya. Kita ambil sisi positifnya saja. Jadi nggak usah terlalu kita itu merasa kita benar sendiri ya. Halo Tajia, Niha, Assalamualaikum. Teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, hari ini kegiatan saya lagi di rumah, lagi beres-beres kamar ya. Hari Minggu saya libur, jadi nggak kemana-mana juga. Ini saya lagi beresi kamar ya. Nggak ada kegiatan, nggak ada tugas. Boneka saya jumbo ya, besar sekali. Ini teman setia saya setiap malam. Oke, saya lagi mau ini vacuum cleaner ya. Banyak rambut yang rontok, jadi rambut saya setiap hari rontok. Oke teman-teman, saya mau lanjut kasih cerita-cerita ke teman-teman semuanya. Tadi malam jam subuh ya, jam 3 saya sudah bangun nganter Mbak PMI yang pulang ke Indonesia. Kebetulan dia berangkat dari mes ini karena majikannya itu tidak mau bangun, maksudnya nggak mau diganggu ya. Jadi dia harus berangkat dari mes saya sini. Kemudian tadi pagi saya anter, dijemput sama supir ya. Diantar Mbak PKI. Halo, Hetake. Pulang ke Indonesia. Hujiao Ciliuzen, xie oh. Lina, bye bye. Hati-hati ya. Selamat sampai tujuan. Ya. Ya. Bye bye. Bye. Mbaknya pulang ke Indonesia. Sekarang jam 3 malam. Saya antar dia, dijemput sama supir ya. Oke. Nah, cerita-ceritanya itu sangat kasihan sekali sebenarnya ya. Mbak PMI ini baru kerja 10 bulan ya. Jadi nanti tahun depan bulan 2 Februari itu baru 1 tahun. Tapi mbaknya ini sudah nggak betah, putus kontrak ya. Tapi dia ada alasan ya. Jadi katanya harus pulang merawat anaknya karena anaknya nggak ada yang jaga, seperti itu. Nah, ceritanya bagaimana? Saya akan jelasin ke teman-teman. Tapi sebelumnya, buat teman-teman ya, kalaupun di konten saya itu sebenarnya bukan berarti saya harus gosipin orang lain atau mungkin gibahin orang lain atau mungkin mencari kejelekan orang lain, bukan. Karena saya memang tugasnya, pekerjaan saya itu memang membantu mbak-mbak PMI yang kebetulan anak saya. Jadi kalaupun ada masalah, jadi gini, setiap orang itu ada masalah
Dan ada juga yang nggak ada masalah, jadi semuanya nggak sama ya, tergantung orangnya, tergantung nasib kita juga. Nah, di cerita ini, jadi kalian jangan salah paham dulu, kenapa kok saya bikin kontennya menceritakan mungkin anak sendiri, tapi kita ambil hikmahnya saja, kita ambil sisi positifnya saja. Jadi kita nggak perlu itu loh, A few moments later. menyalahkan masing-masing temen ya, maksudnya temen kita sendiri kenapa kok seperti itu ya. Kita ambil sisi positifnya saja, jadi nggak usah terlalu kita itu merasa kita benar sendiri ya, enggak kayak gitu. Jadi cerita-cerita saya itu supaya kadang-kadang memotivasi teman-teman yang masih ada di Taiwan, ada juga yang menginspirasi dari cerita ini tuh supaya kita lebih berhati-hati lagi kayak gitu. Jadi kita harus menyikapinya dengan positif, jangan sampai kita menyikapi dengan negatif ya. Ya memang nasib orang ya, cerita orang itu beda-beda ya, jadi nggak semuanya sama, tergantung amal dan perbuatan kita mungkin ya. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Mbak PMI ini baru datang di Taiwan 10 bulan ya. Nah, 4 bulan yang lalu dia baru datang 1 bulan tuh dia udah banyak mengeluh. Katanya dia tinggal di villa ya, jadi di villa. Terus rumahnya mungkin agak gede, besar gitu. Nah, dia jobnya jaga ama. Kemudian namanya di villa kan bukan nggak ada liftnya ya. Rumahnya itu tingkat 1 sampai tingkat 4 kalau nggak salah. Nah, dia ini awal datang sudah banyak mengeluh, katanya capek, naik turun tangga. Nah, seperti ini kan kita perlu menceritakan ke teman-teman, apalagi yang masih pemula ya, yang masih mau ke Taiwan. Kalau sudah di Taiwan mungkin kalian tahu, ternyata di Taiwan itu nggak semuanya harus tinggal di apartemen, nggak semuanya harus ditinggal di rumah mewah, tidak seperti itu. Jadi banyak sekali majikan-majikan itu yang rumahnya belum ada liftnya, karena nggak tinggal di apartemen ya. Jadi kita harus siap mental sebelum berangkat itu ya, masih di PT itu kan banyak losenya ya, jadi trainernya pasti udah ngasih tahu, udah ngasih bimbingan ya, kalau udah nyampe Taiwan gimana, seperti itu. Nah ini nyampe sini ya itu tadi, dia udah merasa nggak kuat karena amanya cerewet, bawel, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus naik turun tangga itu dia nggak mampu. Terus kakinya katanya dia keseleo, tapi saya tanya apakah keseleo, katanya enggak. Tiba-tiba itu dia bengkak kakinya. Nah, waktu itu saya ambil dia, saya bawa ke kantor, saya bawa ke dokter, sampai cek ke dokter beberapa kali. Kata dokter juga nggak ada retak, nggak ada masalah. Ya mungkin masalah bengkak itu ada masalah lain, tapi kemudian anaknya kalau misalnya dibawa ke rumah sakit bolak-balik dia juga nggak mau, katanya udah gini aja nggak apa-apa, saya masih bisa, katanya gitu. Nah kemudian kita juga dengerin dia minta pindah majikan, kita sudah bantu pindah. Kemudian dia pindah majikan kedua itu jaga akong ya. Nah pas waktu itu jaga akong, dia di situ 1 bulan juga sama, dia udah banyak mengeluh ya, udah banyak mengeluh, saya nggak betah, saya pengen pulang. Waktu itu kayak gitu, padahal akongnya itu nggak rewel banget, setiap hari harus dibawa ke taman ya, pagi sama sore. Jadi dia juga nggak perlu masak, dia masak untuk dia sendiri, majikannya kerja ya. Terus ini juga banyak mengeluh, alasannya itu kadang-kadang nggak masuk akal, sehari bilang gini, sehari bilang gitu. Nah kemudian dia tetap bertahan selama 4 bulan waktu itu. Nah setelah itu dia ngomong lagi, memastikan kalau dia sudah memutuskan untuk putus kontrak. Semuanya ya juga gimana ya, kecewa banget ya atas mbak ini. Kita menanyakan ke pihak PT karena kita nggak tahu, nggak bisa menghubungi keluarga ya. Kalau kita karena dia masih baru di sini ya, kita menghubungi PT, kemudian PT menghubungi sponsornya. Sebenarnya semuanya sudah merayu dia, sudah mengharap dia bertahan ya, karena bagaimanapun waktu itu juga sebenarnya masih biasa sih kalau misalnya mau pulang masih ada penggantinya. Tapi setelah 4 bulan kemudian kena ada corona itu ya udah susah, majikan udah milih penggantinya juga susah. Kemudian mbak ini memutuskan pulang, sudah PT, dari pihak PT keluar sponsor merayu dia udah nggak mempan lagi, dan dia juga tetap
memutuskan untuk putus kontrak pulang seperti itu. Nah, kemudian kemarin itu tanggal berapa ya itu dia dibawa ke Depraker untuk putus kontrak. Kemudian tadi malam dia pulang ya. Jadi dia itu pulang juga ini sangat apa ya? Sedih sekali ya kalau saya menceritakan ini, sebenarnya sedih, nggak tega, tapi mau gimana lagi, saya cerita tujuannya untuk itu tadi, memotivasi teman-teman yang masih ada di Taiwan dan yang masih mau berangkat ke Indonesia ya, jadi untuk pelajaran saja ya. Oke, kemudian yang terakhir tuh sebelum saya jemput itu di rumah majikan juga apa ya, saya sangat terenyuh sekali ngelihat dia Mbak PMI ini pamitan sama Akong. Akong ini udah semakin hari semakin parah, udah tidur di ranjang kayak gitu, udah nggak bisa jalan, jadi harus dipapah, harus naik kursi roda. Nah, pas Mbak PMI ini pamit ya, itu Akongnya itu sedih banget, nggak bisa mengutarakan, nggak bisa ngomong, kemudian minta ditidurin, terus matanya itu udah lihat ke atas ya, merasa mungkin saya kalau cerita itu pasti kadang cerita sedih itu saya langsung menangis ya, karena saya selalu menangani masalah, maksudnya membantu masalahnya Mbak PMI ini secara langsung. Jadi benar-benar sedih waktu saya menyaksikan gimana Akong waktu mau ditinggal Mbak PMI ini ya. Matanya langsung melihat ke atas, seakan-akan dia udah nggak ada nafas. Kita sudah panik ya, majikan juga panik, hampir saja mau panggil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit, karena nggak seperti biasanya. Akong seperti itu, udah 2 hari ya, jadi Akongnya itu kondisinya seperti itu, mungkin shock banget karena mau ditinggal Mbak PMI ini ya. Dan saya dengar ceritanya, majikan karena nggak dapat penggantinya dia, majikan mendaftarkan Akong itu untuk dirawat di panti jompo karena udah nggak ada yang bisa merawat, majikan setiap hari kerja. Nah, mungkin si Akongnya ini ya sedihnya itu ditinggal Mbak PMI, kemudian yang kedua mungkin udah merasa dia mau dibawa ke panti jompo. Jadi Akong shock banget ya, seperti itu. Nah, kemudian saya di situ udah selesai, Akongnya udah nggak nangis lagi, nggak sedih lagi. Kemudian saya menjelaskan masalah gaji terakhir Mbak PMI ini ya. Nah, kemudian hitung-hitungan gaji terakhirnya Mbak PMI masih terima gaji 1 bulan ya terakhir. Tapi saya juga nggak tahu, setelah dihitung-hitung majikan bilang dia ada hutang ke majikan 5.000. Jadi gaji dia itu ada rinciannya seperti ini. Jadi saya nggak bikin apa ya, asal ngomong, nggak bikin cerita sembarangan, tidak. Jadi ada sisa gaji mbaknya ini sekitar gaji bersihnya 19.500 ya. Kemudian dipotong hutang ke majikan 5.000. Kemudian dia harus bayar pajak tahunan yang tahun kedatangan dia ya. Kemudian dia harus bayar pajaknya itu 2.560, ini ada perinciannya ya. Kemudian dia dipotong fee agency-nya 1.700 ya. Kemudian dia harus bayar uang tiket pesawat 12.000. Nah, sisa ini potongannya semua 16.345. Bayangkan, gaji 19.500 dipotong sekitar 16.345. Jadi dia sama sekali tidak punya sisa gaji, dia dia harus bayar dari kantong dia, dompet dia itu ngeluarin uang sekitar 1.358. Sedih kan? Seperti itu ceritanya. Jadi kalau kerja ya harus dipikirkan lagi, kalau kerja mau ke Taiwan itu dipikirkan secara matang, dimusyawarahkan sama keluarga. Jangan sampai Taiwan baru datang beberapa bulan, belum ada 1 tahun dia udah minta pulang seperti itu. Jadi apapun resikonya yang setelah nyampe Taiwan itu ya kita jalani. Kalaupun kita di sini ada masalah, kita bicarakan sama agensi, kan pasti ada solusi ya. Seberat apapun pasti ada solusi. Nggak mungkin nggak ada solusi seperti itu. Jadi saya ini karena menyelesaikan, maksudnya membantu Mbak PMI ini, saya merasa sedih, merasa sakit hati ya, karena tujuannya kita itu mau ke Taiwan, mau ke luar negeri ya, membahagiakan
orang tua, ada juga yang pengen meringankan beban orang tua. Jadi menyekolahkan anak-anaknya, kita juga butuh modal ya. Kita punya cita-cita, punya harapan yang sangat tinggi. Nah, kalau sampai sini kita itu harusnya berhasil tapi pulang tidak berhasil, ya kita kan sangat sedih ya. Yang seharusnya kita pulang itu membawa keberhasilan, membawa oleh-oleh yang banyak, tapi kita pulang dengan rasa kesedihan ya, sangat kecewa. Tapi bagaimanapun kita ya, kita tidak tahu nasibnya kita sendiri tuh bagaimana. Ya memang harapan semuanya kita itu sukses, kita berhasil. Tapi ya kalau Allah berkehendak lain ya kita nggak bisa apa-apa ya. Karena jodoh, pati, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kita hanya pasrah, yang penting kita sudah berusaha kayak gitu. Nah, tadi Mbak ini pulang, alhamdulillah juga udah lolos ya, udah terbang. Karena sebenarnya juga belum nggak mengurus surat COVID ya, PCR itu nggak mengurus karena udah nggak punya uang, nggak punya biaya sama sekali. Jadi alhamdulillah dia sudah terbang ya, jadi sudah aman ya, nggak ada masalah. Tapi ya itu pulang nggak bawa apa-apa sama sekali, jadi sedih banget saya rasanya. Gimana ya, kita juga hanya bisa membantu doa ya, doa itu yang terbaik ya. Mudah-mudahan mbaknya nanti selamat sampai tujuan, pulang ketemu sama keluarga ya. Jadi ini cerita saya ini ya untuk motivasi aja buat kita ya. Jangan sampai kalau memang kita di sini kerja ya, kita kalau nggak sakit parah atau mungkin nggak harus pulang ya, masih bisa bertahan, tolong harus bertahan ya. Jangan sampai kita mengecewakan keluarga dan mengecewakan kita sendiri, mengecewakan orang lain ya. Jadi teman-teman semuanya tolong kerja yang baik ya, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, banyakin doa, banyakin itu ya, sabar, gedein sabarnya. Dan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan cerita-cerita saya ini ya bermanfaat bagi teman-teman. Kita ambil sisi positifnya saja, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan nggak terjadi pada teman-teman yang masih ada di sini ya. Dan mungkin teman-teman yang masih mau berangkat ke Indonesia, harap sabar karena sekarang masih belum ada info terbaru ya. Nanti kalaupun ada info kapan bisa diberangkatkan lagi, saya akan infokan ke teman-teman semuanya. Oke, itu saja cerita dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye.